Ya, hari ini kapal Korea Selatan. Sebelumnya pemirsa, Uni Emirat Arab, kapal tanker mereka juga diserang di Selat Hormuz. Serangan diduga dilakukan oleh drone Iran. Jadi sebelum kapal Korea Selatan di Selat Hormuz yang diserang, kapal tanker afiliasi Abu Dhabi National Oil Company ADNOC diduga diserang 2 drone di Selat Hormuz. Serangan tersebut tidak memakan korban jiwa dan kapal tidak membawa muatan juga. Tapi dituding Iran melakukan serangan, di mana Uni Emirat Arab mengecam tindakan Iran tersebut dan menyebut serangan itu sebagai pembajakan maritim. Tidak hanya di Selat Hormuz, Iran juga diduga menyerang fasilitas minyak Uni Emirat Arab. Kebakaran besar terjadi usai drone yang diduga milik Iran menghantam instalasi energi di wilayah Fujairah. Otoritas tempat melaporkan serangan itu melukai 3 orang. Namun Iran lagi-lagi membantah tuduhan-tuduhan itu dengan menegaskan Teheran tidak punya rencana menyerang Uni Emirat Arab. Iran balik menuding lagi bahwa Amerika yang menjadi dalang serangan ini justru. Jadi di Selat Hormuz saling tuding kembali bergolak saat kapal Korea Selatan dan Uni Emirat Arab hancur luluh lantak. Jadi tidak hanya gencatan senjata yang sedang diuji, namun dugaan false flag mulai menghantui lagi. Benarkah Iran yang menyerang? Atau ada tangan-tangan gelap yang ingin terus menabuh genderang perang kembali menjelang? Kita bahas bersama narasumber istimewa kita, pengamat Timur Tengah Pizarro Ghazali Idrus. Selamat malam Bang Pizarro. Selamat malam Mas Yudi. Baik, Bang Pizarro, saya langsung saja menyampaikan analisa-analisa awam dari netizen tentang berita yang kita simak tadi. Yang pertama analisanya adalah bahwa memang Iran lah diduga melakukan serangan ke kapal Korea Selatan, Uni Emirat Arab di Selat Hormuz, bahkan kilang minyak di Uni Emirat Arab. Analisa netizen yang lainnya, ini justru malah Amerika dan Israel yang melakukan serangan tersebut agar memancing Iran supaya panas, dan juga semua publik menuduh bahwa Iran lah yang menjadi pelakunya, padahal tidak demikian. Nah, analisa awam ini apakah ada kemungkinan potensinya begitu atau ada analisa yang lainnya, Bang? Ya, memang kalau kita lihat ya, sebenarnya Iran sudah memberikan wanti-wanti ya kepada berbagai negara, khususnya Uni Emirat Arab, agar dia tidak menjadi mitra koalisi musuhnya Iran ya. Karena jangan lupa Mas Yudi, di Abu Dhabi itu ada pangkalan militernya Amerika Serikat. Dan Iran meyakini bahwa serangan yang dilakukan Amerika Serikat kepada Iran itu dilakukan dari Abu Dhabi. Memang Iran kemudian membantah, tetapi kalaupun memang Iran melakukan serangan kepada Uni Emirat Arab, menurut saya ini bukan hal yang aneh ya. Karena kalau kita bisa melihat di negara terus sekarang yang masih memberikan dukungan kuat terhadap Amerika Serikat itu masih Uni Emirat Arab. Ya, setelah misalkan Saudi menolak ya pangkalan wilayahnya atau negaranya dijadikan tempat serangan kepada Iran, dan kemudian yang terbaru Saudi juga tidak mau menyetujui rencana Donald Trump untuk melakukan upaya evakuasi paksa melalui Project Freedom seperti itu. Kalau saya masih meyakini bahwa memang Iran terlibat dalam serangan di Fujairah ya, karena kenapa Fujairah yang diserang? Pertama ialah itu jalur alternatif selain Selat Hormuz gitu. Jadi Iran melakukan serangan kepada Fujairah itu untuk memastikan kalau saya nggak bisa jualan minyak lewat Selat Hormuz, maka sekutu Amerika Serikat, aliansi Amerika Serikat itu juga tidak bisa menjualnya. Karena Mas Yudi, wilayah Fujairah Port itu tersambung dengan Abu Dhabi dan dia bisa mengalirkan minyak 1,5 juta barrel per hari gitu. Memang ini jauh dari Selat Hormuz, tetapi ini bisa dianggap ini jalur alternatif ketika jalur tol itu ditutup lah, bahasa seperti itu ya, kayak gitu. Kemudian kenapa Iran melakukan serangan kepada Uni Emirat Arab? Kenapa? Iran tidak mau terpancing provokasi Amerika Serikat yang mencoba untuk melakukan manuver masuk ke wilayah Selat Hormuz. Ya, kan Amerika Serikat pengen jadi pahlawan kesiangan nih, menyelamatkan kapal-kapal yang masih terdampar gitu. Sebenarnya itu provokasi dari Amerika Serikat agar kemudian Iran itu melakukan serangan kepada kapal-kapal Amerika Serikat. Karena dengan Iran melakukan serangan, Donald Trump itu punya justifikasi untuk melanjutkan perang. Kan sampai sekarang ini 60 hari ini deadlock. Ini mau perang atau negosiasi, ini belum jelas. Padahal seharusnya Amerika Serikat itu udah mulai memanggil armadanya, memanggil militernya atau menarik militernya kembali ke barat. Tapi ini kan tidak dilakukan gitu. Karena apa? Amerika Serikat atau Donald Trump sebenarnya masih ingin melanjutkan peperangan, tetapi ini dimulai dulu oleh Iran. Karena kalau dimulai oleh Iran, Donald Trump kan bisa playing victim tuh. Ya kami diserang duluan nih sama Iran, kami diinvasi duluan, di-attack duluan sama Iran gitu. Makanya Iran juga pinter nih, dia lihai, tidak mau terjebak dalam skenario Donald Trump, kemudian dia makanya melakukan serangan kepada Uni Emirat Arab.
Seperti itu. Karena sampai sekarang Amerika Serikat itu sedang deadlock juga di Kongres untuk meminta tambahan anggaran militer untuk kemudian persiapan kelanjutan perang bersama Iran. Ya, seperti itu. Makanya kalau kita lihat, itulah kemudian kenapa akhirnya Iran melakukan serangan kepada Uni Emirat Arab. Kan Iran juga dulu pernah mengatakan kami tidak menyerang fasilitas energi, fasilitas minyak, tapi kan belakangan memang ternyata confirm itu dilakukan oleh Iran. Jadi ini juga ada perang narasi yang sedang dimainkan oleh Iran dan Amerika Serikat, dan Iran tampaknya tidak mau terpancing jebakan Donald Trump ini dengan melakukan serangan terlebih dahulu, karena ini udah pernah sejarah dalam politik Amerika. Perang Vietnam tahun 60-an terjadi setelah provokasi Amerika Serikat di Laut Vietnam Utara. Saat itu Presiden Lyndon Johnson kemudian melakukan provokasi di Laut Vietnam Utara, dan kemudian kapal Vietnam menembak kapal-kapal Amerika Serikat. Walaupun itu sebenarnya bukan serangan yang sangat besar, bukan full stack, tapi sama Lyndon Johnson itu dijual ke Kongres bahwa kami telah menghadapi serangan dari Vietnam, dan setelah itu Kongres Amerika Serikat itu menyetujui serangan invasi Vietnam. Konflik di laut antara Amerika Serikat dan Vietnam itulah yang kemudian menjadi dasar Lyndon Johnson mengirimkan 100.000 pasukan invasi darat menuju Vietnam. Nah, memang konteksnya agak berbeda, tetapi ini udah pernah ada sejarahnya presidennya, bahwa ada aksi provokasi Amerika Serikat yang sengaja memancing pihak musuh atau pihak negara lain untuk melakukan penyerangan agar kemudian negaranya bisa melakukan deklarasi perang. Nah itu Bang Pizarro, apakah ada kemungkinan potensi jika memang Iran yang melakukan serangan, meskipun Uni Emirat Arab mendukung Amerika, tapi dengan serangan yang seperti ini, dunia jadi melihat bahwa yang membuat ramai kembali kan Iran ini. Apa nggak ada resiko ke sana? Jadinya Iran yang disalahkan. Begini Mas Yudi, ya, Iran memang punya celah sebenarnya untuk membantah klaim ini. Karena begini, dia punya alasan kemudian untuk melakukan serangan kepada Uni Emirat, walaupun kita sekali lagi tidak setuju ya, karena kita tidak mengharapkan perang di Timur Tengah menjadi luas. Tapi problematikanya, Amerika Serikat itu masih melakukan blokade di perairan Hormuz, di perairan Iran, untuk pelabuhan-pelabuhan Iran. Jangan salah loh, dalam hukum humaniter internasional, Manuel Sanremo, jika sebuah negara melakukan blokade dengan tujuan, pertama, mencekik ekonomi negara tersebut, kedua, membuat warga negara tersebut milik kelaparan, itu sudah dianggap agresi, itu udah bisa dianggap perang, walaupun tidak ada satu peluru pun yang ditembak, gitu. Jadi ini walaupun gencatan senjata, kata Amerika Serikat, kami sudah mengakhiri perang, selama dia masih melakukan blokade di laut perairan Oman untuk mencegah kapal-kapal Iran itu keluar, itu juga bagian dari deklarasi perang. Ini saya kira yang membuat kemudian Iran itu melakukan serangan kepada Uni Emirat Arab, itu dianggap mungkin resikonya lebih kecil. Dan dia juga punya dasar kan tadi, masalahnya dalam analisis Iran, pangkalan militer Amerika Serikat di Uni Emirat Arab itu menjadi basis dari Amerika Serikat untuk melakukan serangan kepada Iran. Saya kira Iran punya bukti-bukti itu. Makanya kan yang diserang Uni Emirat Arab, kenapa bukan Saudi? Kenapa bukan Qatar? Gitu. Kenapa bukan Oman gitu? Karena Saudi dalam beberapa pekan terakhir ini mulai agak cerai nih sama Amerika Serikat. Mereka tidak totally putus hubungan gitu ya. Mungkin nih masih di pengadilan lah kalau perceraian seperti itu ya. Tetapi udah ada semangat dalam diri Saudi. Kami nggak mau nih diseret-seret Amerika Serikat untuk perang. Makanya kan operasi Project Freedom yang dideklarasikan oleh Donald Trump, kenapa cuma 48 jam, hanya 2 hari, dan kemudian dibatalkan kembali oleh Amerika Serikat karena tidak mendapatkan dukungan sama Saudi. Ini lagi nggak baik-baik aja sekarang nih hubungannya. Mereka terlibat konflik di Sudan, Saudi mendukung pemerintah, Sudan mendukung Uni Emirat mendukung pemberontak, begitu juga di Yaman gitu. Dan karena apa? Amerika Serikat juga sedang mendorong Uni Emirat Arab menjadi hubnya pusat bisnis yang ada di Teluk. Itu menyinggung Saudi, karena Saudi selama ini yang mereka adalah sebuah negara yang menjadi pusat ekonomi. Nah, itulah kenapa akhirnya MBS kontak-kontakan sama Donald Trump dan mengatakan kami tidak setuju Project Freedom yang dilakukan oleh Amerika Serikat, karena tadi punya misi terselubung itu. Bagi Saudi lebih baik Selat Hormuz dikontrol oleh Iran ketimbang dikontrol sama Uni Emirat Arab. Ya, karena mereka sedang bertarung nih di antara keduanya nih, antara Uni Emirat Arab dengan Saudi. Itulah kemudian kita lihat juga Saudi sekarang mulai melipir nih ke Cina, mulai berkomunikasi ke Cina. Menurut saya juga untuk menandingi agenda terselubung geopolitik Amerika Serikat di Selat Hormuz. Bang Pizarro, balik lagi kita ke Selat Hormuz ini. Ketika kapal Korea Selatan diserang, kapal Uni Emirat Arab diserang, apakah ada kekhawatiran negara lain yang juga notabene kan butuh Selat Hormuz untuk melintaskan kapal mereka, melintasi Selat Hormuz untuk membawa minyak mereka begitu. Ini akan juga diserang juga begitu oleh Iran. Apakah ada kekhawatiran itu yang akhirnya membuat hubungan dengan Iran makin meruncing? Iya, karena Iran sudah sebenarnya gini, Mas Yudi ya, Iran itu sudah siap membuka Selat Hormuz. Kan terbukti pernah dia beberapa pekan lalu dia secara 24 jam sempat membuka Selat Hormuz. Tapi problematikanya Amerika Serikat masih melakukan blokade di perairan Oman.
Jadi kan nggak fair kata Iran. Gue udah buka Selat Hormuz, kok lu masih nutup? Bahasa kayak gitu ya. Saya kira Iran itu terbuka untuk membuka Selat Hormuz. Makanya kan sekarang negosiasi perdamaian. Hal yang pertama yang dibahas itu tentang pembukaan Selat Hormuz seperti itu ya. Tetapi memang Iran tidak suka. Kemudian ada beberapa kapal yang mencoba diam-diam, ya rahasia melintasi Selat Hormuz tanpa koordinasi dengan Iran. Karena kan luas banget kan Selat Hormuz ya. Betul, sangat luas, dan jangan lupa ada ranjau darat di situ, gitu ya. Itu mungkin kemungkinan. Kalau dalam konteks Korea Selatan, saya meyakini ini false flag dari Amerika. False flag ya. Kenapa? Pemimpin Korea Selatan itu sempat datang ke Iran, berdiskusi dengan Iran, memastikan untuk bagaimana jalinan ekspor minyak itu tetap berjalan. Ada komunikasi. Nah, problematikanya Korea Selatan ini kan sekutunya Amerika Serikat. Amerika Serikat melihat, wah kok Korea Selatan mulai melipir nih ke Iran nih. Mulai melipir pada musuh nih. Untuk kembali merapatkan barisan kepada gerbong Amerika Serikat, maka kemudian ada operasi false flag. Agar kemudian Korea Selatan merasa dia juga tidak aman, dia juga ditembak oleh Iran, dan kemudian upaya Korea Selatan yang sedang lagi coba intim sama Iran itu kemudian di tengah jalan itu putus gitu. Bang Pizarro, walaupun kita tanpa mendahului investigasi, bukan tidak mungkin ini ada operasi false flag untuk kemudian menceraikan Iran dengan Korea Selatan yang sekarang mencoba rapat demi konteks pembebasan navigasi Selat Hormuz. Bang Pizarro, false flag itu dugaannya apakah ada keterlibatan Israel juga di situ, Bang? Masudi, Israel selama puluhan tahun dia punya Mossad, dia punya agen-agen intelijen yang mereka lakukan selama ini operasi false flag. Sama seperti itu. Itu terjadi di Gaza ketika gencatan senjata, tiba-tiba ada milisi-milisi di Palestina yang itu terkoneksi dengan Israel, melemparkan roket atau membuat kerusuhan di wilayah Gaza, seolah-olah itu dilakukan oleh Hamas gitu. Jadi kalau kemudian Israel diduga ya sebagai tersangka operasi false flag ini, itu hal yang sangat lumrah dan wajar. Karena beberapa kali operasi ini juga dilakukan oleh mereka. Dan jangan lupa, kalau kemudian Selat Hormuz itu damai, terjadi gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran, yang sangat dirugikan itu Israel. Karena Israel tidak ingin konflik itu mereda, dia ingin terus membakar konflik itu, karena cara untuk melumpuhkan negara-negara musuh bagi Israel di Timur Tengah itu adalah dengan melakukan eskalasi perang. Israel kan punya misi, kalau kemudian negara tersebut tidak bisa kita ganti rezimnya, maka lemahkanlah. Maka dengan terjadinya perang, kemudian bombardir terus dilakukan oleh Amerika Serikat dan juga oleh Israel, itu akan membuat Iran lemah. Tetapi kalau kita senjata kan sulit melemahkan Iran. Iran kalau kita senjata malah bisa recovery kan, kemampuan militernya, kemampuan tentaranya, dan dia bisa menjadi lebih kuat lagi. Maka sangat mungkin sekali, ini walaupun terjadi sekalipun gencatan senjata nih antara Trump dengan Amerika Serikat, saya kira Israel selalu punya cara untuk kemudian membatalkan gencatan senjata itu dan kembali mendorong Amerika Serikat dalam eskalasi militer. Bukankah serangan 28 Februari kemarin itu dilakukan oleh Israel terlebih dahulu? Dan bukankah upaya untuk Donald Trump akhirnya melakukan serangan kepada Iran itu juga bisik rayunya Benjamin Netanyahu di Washington gitu. Jadi sangat wajar dan sangat lumrah menurut saya ketika banyak kalangan menilai bahwa operasi false flag yang terjadi di Selat Hormuz itu dalangnya itu dilakukan oleh Israel. Bang Pizarro dan juga pemirsa, kita simak dulu ya informasi pernyataan dari Iran setelah beberapa negara menuding Iran yang menyerang wilayah mereka dalam perang melawan Amerika Serikat dan Israel. Tapi bantahan Iran ini sudah disampaikan pemirsa. Kita simak ya bantahan Iran tersebut. Video amatir mereka memomen bandara Nakhchivan di Azerbaijan terkena serangan drone. Ledakan pun menimbulkan kerusakan parah. Asap tampak membumbung dari bandara. Tak hanya satu, rupanya ada 2 drone yang ditembakkan, di mana drone yang kedua jatuh dekat sekolah di desa sekitar bandara. Kementerian Luar Negeri Azerbaijan menyebut drone diluncurkan dari kawasan Iran. Akibatnya, pihak Azerbaijan memanggil Duta Besar Iran untuk melayangkan protes. Namun, militer Iran membantah melakukan serangan. Sebelumnya, Iran dituding melakukan serangan ke negara tetangga, salah satunya yakni Siprus, di mana pangkalan udara milik Kerajaan Inggris di sana. Terdengar sirine meraung usai serangan drone diduga ditembakkan dari wilayah Iran menyasar pangkalan udara Akrotiri. Serangan itu mengakibatkan kerusakan kecil dan memaksa sebagian staf dievakuasi.
Inggris sendiri mengizinkan Amerika untuk menggunakan pangkalan militernya untuk menargetkan situs rudal Iran. Namun, Inggris belum mengkonfirmasi dari mana drone diluncurkan. Terbaru, Turki menuding Iran menembakkan rudal ke wilayahnya. Sebuah video beredar di media sosial. Bangkai rudal jatuh di pangkalan udara Incirlik, Provinsi Adana. Dalam pengumumannya, Kementerian Pertahanan Turki menyebut sebuah munisi balistik yang diluncurkan dari Iran yang terdeteksi menuju wilayah udara Turki. Namun, munisi ini berhasil dicegat oleh pertahanan udara NATO yang ditempatkan di Mediterania Timur. Namun, Iran tegas membantah menembakkan rudal ke wilayah Turki dan menegaskan Teheran menghormati kedaulatan Ankara. Kita lanjutkan dialog kita. Bang Pizarro, ketika Iran dituding melakukan serangan-serangan yang sudah lama ternyata seperti itu ya. Tadi disebutkan tidak hanya di Selat Hormuz saja. Nah, bantahan Iran ini maknanya seperti apa bagi dunia? Apakah itu adalah hal yang bisa diterima dan semua orang harus mulai mencari referensi kebenarannya? Atau bantahan itu dianggap angin lalu karena serangannya sudah terlalu banyak, Bang? Saya kira negara-negara Eropa, negara-negara Barat atau dunia internasional sekarang sudah sangat cerdas ya. Dia bisa membedakan mana ini operasi false flag atau apa yang dilakukan oleh Iran gitu. Karena kalau kita lihat Mas Yudi, dalam beberapa waktu terakhir, operasi Iran untuk menyerang berbagai negara teluk itu udah mulai decline nih, udah mulai jatuh. Kemudian ketika tiba-tiba ada klaim Iran melakukan serangan kembali ke beberapa, saya yakin tidak semua hal itu bisa dipercaya oleh publik. Baik. Halo Bang Pizarro. Negara-negara Eropa. Dan sangat mungkin itu juga... Oh, kami terganggu sinyal. Mas Yudi? Ya, silakan dilanjutkan Bang. Tadi sempat putus-putus, silakan Bang. Oke, siap. Ya, saya kira sekarang Amerika Serikat, PR terbesar bagi Donald Trump ialah bagaimana serangan dia kepada Iran itu diberikan dukungan oleh negara-negara Eropa. Seperti itu. Yang ini sampai sekarang kan itu belum didapat oleh Trump. Maka provokasi-provokasi atau operasi false flag yang dilakukan oleh Israel dan Amerika Serikat, ini upaya untuk membujuk rayu pertama Eropa untuk terlibat dukungan terhadap Amerika Serikat gitu. Karena kita mengetahui Eropa juga punya masalah dalam Selat Hormuz. Dia juga ingin kemudian Selat Hormuz itu bisa dibuka secara cepat. Makanya kan Inggris itu membuat koalisi 40 negara kan untuk memaksa Iran membuka Selat Hormuz. Tetapi kan Eropa tuh jalannya lain. Dia mencoba lebih kepada negosiasi, lebih kepada diplomasi agar kemudian Iran itu membuka Selat Hormuz. Sedangkan bagi Trump, Selat Hormuz itu sulit dibuka oleh Iran kalau pendekatannya bukan militer. Gitu. Jadi serangan yang dilakukan kemarin Project Freedom dilakukan oleh Donald Trump untuk memaksa melakukan evakuasi kepada kapal-kapal yang masih tersandar itu juga bagian Amerika Serikat untuk meledek Uni Eropa gitu. Kata Amerika kan Trump bisa bilang gini, Anda cuma ngomong doang, tidak berani melakukan. Saya udah melakukan nih. Apakah Anda mau ikut atau tidak? Seperti itu. Nah ini yang saya lihat agenda sedang dilakukan oleh Donald Trump ya, karena tanpa dukungan dari negara-negara Eropa, tanpa dukungan dari NATO, menurut saya mustahil Amerika Serikat itu bisa melakukan bantuan, bisa menaklukkan Iran. Bahkan dalam sejarahnya, dulu dalam perang Iran-Irak, Irak saja sudah dibantu oleh Eropa, dibantu oleh Amerika Serikat dan negara Turki, itu gagal melumpuhkan ataupun memadamkan api perlawanan dilakukan oleh Iran gitu. Apalagi sekarang Amerika Serikat itu sendiri berhadapan dengan Iran. Maka Amerika Serikat itu butuh justifikasi atau operasi false flag untuk menggoda negara-negara Eropa, negara-negara Turki juga untuk kemudian mau memberikan dukungan pada Amerika Serikat. Tetapi masalahnya Mas Yudi tidak semudah itu. Terbukti Saudi tidak mau diajak kerjasama dan terbaru ini Kuwait memutuskan untuk Mas Yudi, sejarah Amerika Serikat melakukan blokade dan gagal itu bukan hanya dalam konteks Iran. Kuba, eranya Presiden John F. Kennedy, itu 3 tahun melakukan blokade kepada Kuba. Kuba tidak boleh bertransaksi dengan luar, Kuba juga tidak boleh mengekspor sumber daya alamnya. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata Kuba masih bisa bertahan. Apa yang kemudian Kuba bisa bertahan? Dia masih punya jaringan dengan Uni Soviet. Seperti itu, dengan Rusia gitu. Maka ini juga sama. Kenapa kan kemudian Trump ini sekarang mengakhiri Epic Fury? Karena upaya dia mencekik ekonomi Iran ternyata nggak berhasil. Kan ini udah diblokade tadinya kan, ini Iran akan runtuh, ekonominya akan kolaps. Iya, Iran memang terdampak secara ekonomi. Tapi jangan lupa, jalur perdagangan Iran tidak hanya melalui Selat Hormuz. Dia bisa mengakses Eropa lewat Turki dan Iran. Dia bisa mengakses Eropa Timur lewat Laut Kaspia yang akan tembus ke Rusia.
Dia bisa mengakses ke wilayah Asia Selatan melalui Afghanistan dan juga melalui Pakistan. Dia bisa mengakses wilayah Asia Tengah dengan Turkmenistan dan juga Azerbaijan gitu. Jadi seperti kata Mas Sudi, banyak jalan menuju Roma. Bahkan 1000 jalan bisa dilakukan dari manapun. Terbukti misalkan, walaupun terjadi perang dan di blokade, Iran itu berhasil mengimpor 1 juta ton kebutuhan pokok. Dari mulai daging, gandum, gula, sampai hewan ternak gitu. Dari mana? Dari Turki, dari Irak, dari Rusia, dan sebagainya. Artinya, upaya untuk mencekik Iran blokade ini, menurut saya itu tidak berhasil. Dan terbukti kan sekarang akhirnya Donald Trump, Amerika Serikat mengumumkan berakhirnya operasi Epic Fury. Karena semakin lama Iran itu diblokade, yang buntung tuh Amerika juga. Ya, karena harga logistik, harga bahan pokok, harga pangan, harga pupuk, harga minyak, dan sebagainya, itu melonjak drastis di Amerika Serikat seperti itu. Ya, dan ini yang kemudian akhirnya tidak ada pilihan bagi Trump. Last choice bagi dia, menurut saya memang dia harus angkat kaki dari Timur Tengah untuk menyelamatkan sendiri muka Amerika dan mukanya Donald Trump. Baik, Bang Pizarro, terima kasih banyak sudah berkenan berdialog bersama kami. Nanti izin kita bisa dialog kembali ya Bang ya. Sehat selalu, Oke, Bang. Selamat malam. Assalamualaikum.